Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga semuanya sehat selalu dan juga tetap semangat ya meskipun besok libur. Selamat datang di acara Trimegah Webinar. Perkenalkan, nama saya Glenn Rianto, Retail Investment Specialist PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dalam tema PMMP Indonesia Leading Stream Based Food Processing Company pada sore hari ini, tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita nih. Nah, sudah hadir narasumber langsung dari PMMP. Nah, lalu bagi Bapak, Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa follow Instagramnya Trimegah Sekuritas, itu untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan juga jadwal dari event Trimegah. Seperti acara Trimegah Market Talk, yang kami adakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, pukul 11.30. Mungkin Bapak Ibu juga pernah join. Dan juga acara Trimegah Invest Talk setiap hari Jumat pukul 18.00. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, silahkan saya perkenalkan nih narasumber kita pada hari ini, Bapak Martinus Susilo, selaku Direktur Utama dari Panca Mitra Multi Perdana. Selamat sore Pak Martinus. Sore Pak Glenn. Ya. Sore Pak. And mungkin tanpa panjang-panjang lagi, mungkin mau langsung dimulai saja ini Pak. Kayaknya Bapak Ibu juga udah penasaran nih Pak sama company-nya nih Pak. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh, thank you Pak. Oke, jadi selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya untuk gabung dengan kita sore hari ini. Terima kasih untuk Trimegah yang udah facilitate, udah undang kami untuk hadir di webinar ini. Kami Panca Mitra itu kami manufacture consumer goods yang berbasis udang. Main marketnya ekspor. Tahun lalu kami ekspor quantity kami 18.000 ton lebih. Untuk porsi udang cook ready to eat products being exported to US last year, market share kami sekitar 29%, yang saya rasa ini salah satu yang terbesar dari Indonesia. Untuk lokasi pabrik sendiri, kami operate dari 2 lokasi, Situbondo dan Tarakan. Di Situbondo pabrik kami 17 hektar, karyawannya sekitar 6.000, yang di Tarakan 2 pabrik, karyawannya sekitar 800. Di Situbondo itu yang kami kerjakan udang Faname. Faname itu spesies, kalau di Tarakan mainly Black Tiger. Untuk shareholder structure, kita punya 2 operating company, Trimitra Makmur dan Panca Mitra. Trimitra Makmur ini punya 3 pabrik di Situbondo, Panca Mitra ada 2 pabrik. Sedangkan di Tarakan masing-masing punya 1 pabrik. Di tengah ada 3 Makin Jaya. 3 Makin Jaya itu holding company kami. Ultimate shareholder-nya PMMP adalah Pak Susilo. PMMP dimulai tahun 2004. Tahun 2004 kami mulai di Situbondo. Waktu kami mulai, awalnya kami punya partner dari Singapura. Tahun 2013 kami akuisisi semua. Dan kami mulai berkembang mulai 2015, 16, 18, 19. Kami tiap tahun bangun pabrik. Jadi selama 4 tahun itu kami bangun, 5 tahun kami bangun 4 pabrik. Dan untuk memenuhi kebutuhan permintaan customer yang terus meningkat. Akhir tahun 2020 kemarin kami berhasil listed di IDX pada bulan Desember. Di manajemen tim ada Pak Susilo, our Prescom, ada saya handle day to day, mulai dari operation, sales saya dibantu Patrick, ada Pak Hirawan, Vice Director saya, ada Bu Alim, CFO saya, dan ada Pak Suyut sebagai Production Director. Untuk produk sendiri saya boleh kategorikan menjadi 2 macam, commodity items dan value added items. Commodity item itself consists of raw shrimp and cooked shrimp. Raw shrimp itu adalah udang mentah, very simple product, plain vanilla, basically udang diangkat dari tambak lalu dibekuin. Kalau cooked shrimp itu artinya ini udang diproses di fasilitas kami di Situbondo, di steam, di packing rapi, udah jadi, nanti tinggal customer kami seperti retailer seperti Walmart, mereka tinggal taruh di shelf-nya mereka, jadi end customer tinggal beli, tinggal defrost dan bisa langsung dimakan. Cooked shrimp sendiri ini salah satu backbone sales kami, revenue kami. Itu sekitar 50, porsinya sekitar 52% dari revenue kami tahun 2020. Untuk value added product sendiri kami punya macam-macam, ada berbagai macam. Breaded shrimp ini basically udang yang di coating dengan
tepung roti, breadcrumbs. We have a long history of doing this item for the Japan market. Tapi akhir tahun 2019 kami juga mulai penetrate ke USA untuk barang ini. Jadi marketnya expand di sana. Kami punya sushi ebi, nobashi, tempura, cooked shrimp ring. Cooked shrimp ring ini ready to eat product, like a slim platter. Jadi udangnya taruh di tray, setengahnya ada sausnya, dan very famous in US. Yang terakhir baru kami launch Februari kemarin itu garlic butter marinated shrimp. Jadi ini udang sudah kami marinate di sini, jadi dibekuin bersama dengan sausnya. Customer nanti tinggal masak sekitar 8 menit di wajan, di teflon, lalu mereka tinggal rebus spaghetti dan tinggal ditambahin, itu biasanya jadi pasta, jadi shrimp scampi namanya. Sales landscape kami sekitar 75% itu ke USA with heavy retail exposure on the retail business, supermarket like Walmart, Kroger, Target, Albertsons, Aldi. Kami juga punya beberapa customer restoran chain. Memang restoran chain ini tahun lalu selama pandemi mereka tutup ya, banyak yang tutup, tapi dari segi karena exposure kami ke sana nggak banyak, jadi nggak berpengaruh ke sales kami. Karena dari total ribuan kontainer yang kami kirim tahun lalu, cancellation-nya cuma 2 saja dari restoran ini. Kami juga punya market Jepang, consist about 20-25%. With the Japanese, mostly we deal with a supermarket and convenience shop seperti 7-Eleven. Dan mostly produk kami untuk yang ke Jepang adalah value added items. Untuk market lain, kami punya beberapa market lain yang cukup scattered, kecil-kecil seperti Eropa, Puerto Rico, dan juga Asian country seperti Singapura dan Hong Kong. Untuk expansion plan, kami lagi bangun pabrik kami yang ke-8 dengan dana IPO yang kami baru dapat. Mungkin sekarang progresnya sekitar 30%. Kami expect ini untuk pabrik ini untuk jadi nanti pertengahan tahun ini, bulan Juli atau Agustus. Jadi pabrik ke-8 ini basically adalah untuk produksi pre-fried breaded product. Jadi basically it's a breaded shrimp, tapi digoreng dulu di facility kami, baru dibekuin, jadi end buyer-nya, end customer tinggal masukin ke microwave aja. Mereka nggak harus goreng lagi. Next year we plan to build another one. Basically is to serve various item of the value-added products. In terms of the trade strategy, tahun ini we just launched our product to domestic market. It's called Ebinoya. It's a Japanese grade ebifurai. Jadi ebifurai dengan kualitas premium Japanese grade dan tersedia melalui buy online maupun offline. Offline kami kerjasama dengan Lotte Mart, dengan Aeon, dengan Papaya. Untuk online shop itu ready ada di Tokopedia. Plan kami tahun ini, kami penetrate deeper ke USA dan Japan, mostly to USA sebagai main market kami. Dan juga we are shifting towards more value-added items to preserve better margin basically. Untuk pabrik sendiri kami di Situbondo ada 5, bisa dilihat di situ 5 pabrik masing-masing punya karakteristik sendiri dan punya produk sendiri. Jadi kenapa kami bisa produksi value added-nya macam-macam, karena kami punya sarana produksi yang ekstensif, memadai dan cukup modern dan memungkinkan kami untuk produksi berbagai macam value added products. Value added products ini basically produk yang sudah advance, jadi ada sausnya, ada yang di-coating dengan roti. Di Tarakan sendiri produknya masih tradisional, basically cuman Black Tiger, dan itu mostly raw items, udang mentah. Untuk kapasitas cold storage, mungkin kami yang terbesar di Indonesia untuk pemain udang, 46.000 ton kapasitas cold storage. Untuk lahan kami Situbondo sekitar 17 hektar, yang di garis merah itu masih lahan kosong. Nah, kami lagi bangun pabrik di lahan itu. Jadi kalau mau bangun pabrik, lahannya udah tersedia, tinggal dibangun aja basically. Nice. Untuk Situbondo sendiri cukup strategis lokasinya, dalam artian ke Surabaya nggak terlalu jauh sekarang karena ada tolnya. Kalau tracking mungkin sekitar 6-7 jam. Dari segi UMR, karena kami ini very labor intensive industry, karyawan kami 6.000, UMR-nya mungkin salah satu yang termurah, nggak sampai 2 juta. Dan kalau dibanding dengan para kompetitor kami yang mostly ada di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, jadi we have a big cost saving
just from the labor cost. Jadi kalau kita, let's say di Jakarta mungkin sekarang di atas 4 juta. Bedanya let's say anggap aja 2 juta. 2 juta kali 6.000 orang itu udah 12 M. Jadi there's a huge saving just from the labor cost itself on monthly basis. Business model kami ada di midstream, di tengah. Jadi kami nggak punya tambak, kami nggak punya hatchery, kami nggak punya feed mill, pakan udang. Basically kami beli dari petambak dan pengepul, lalu kami proses dan kami jual, kami ekspor. Untuk sales kami ke Amerika itu salesnya mostly kontrak 12 bulan, fixed volume and fixed price, fixed volume and fixed delivery date. Sedangkan ke Jepang mostly 6 months. Sedangkan kami untuk ke petambak yang bisa kami lock itu sekitar 4 bulan saja, karena 4 bulan ini adalah panjangnya budidaya udang itu ditambah 4 bulan. Untuk COVID update, jadi COVID memang tahun lalu susah sekali dalam arti operasional ya, operasionalnya susah karena kami punya orang 6.000, ngatur orang 6.000 waktu lagi COVID ya cukup challenging ya. Tapi sebenarnya kami ini walaupun nggak ada COVID pun sudah jadi standar untuk food safety. Jadi semua karyawan di dalam ruang produksi itu sudah pakai APD lengkap. Mereka pakai coverall, pakai masker, pakai safety glove dan safety boots. Jadi itu sudah standar. Dengan begitu kami dari Pemda kami dapat dispensasi. Jadi kami nggak harus ngurangin shift, kami nggak harus social distancing selama dalam ruang produksi. Tapi waktu mereka lagi lunch karena makan siang karena mereka harus lepas masker, lepas APD-nya. Itu kami jagain jarak, jadi beruntung karena di sini lahannya luas dan sekarang kalau lunch time kami bagi per shift mungkin keluarnya gantian, jadi mereka makan mulai lunch itu jam 10:30 sampai 11:30, jadi keluarnya gantian, nggak barengan semua. Dari segi sales dan revenue tahun lalu is a very good year for us karena memang kami plan to increase our output last year. Karena akhir tahun 2019 kami baru selesai pabrik baru satu dan awal 2020 pabriknya udah fully utilized 100%. Jadi tahun lalu itu ibaratnya we have new production facility dan we have a supporting customer yang marketnya resilient. Contoh retail market ini as we know well tahun lalu retail market supermarket they are doing really well. For instance Walmart ini grocery shopping through online tahun lalu naik 60%. Jadi kalau biasanya mungkin orang beli online itu baju atau barang-barang yang bukan grocery, tapi tahun lalu situasinya berubah karena pandemi, banyak yang WFH, banyak yang lockdown, akhirnya mereka grocery shopping pun through online. Dan kami basically tap into that market last year. Sales kami naik 20% kurang lebih secara revenue maupun secara volume. Dan untuk next, untuk trade war, jadi sebenarnya akhir tahun 2019 itu ada isu trade war di mana antara China dan Indonesia, China dan USA. Jadi di mana produk-produk yang dulu sebelumnya diproduksi di China, basically pindah ke Indonesia. Contohnya breaded shrimp. Jadi pabrik kami yang baru tahun 2019 itu langsung fully occupied di awal tahun 2020. Itu salah satunya efek dari trade war ini dengan China. Untuk produk mix, ini adalah sales strategi kami. Jadi tahun 2019 kalau dilihat produk mix kami yang biru tua itu adalah cook items, udang ready to eat 46%. Yang kuning itu 13% itu value added items, yang ungu 29% itu raw faname. Jadi strategi kami mau kurangin yang ungu itu raw faname. Kenapa kami mau kurangin yang ungu raw faname? Karena raw faname ini produk komoditi ya. Hampir semua orang bisa bikin, harganya price kompetitif, price-nya volatile sekali karena hampir semua orang bisa bikin. Contohnya India, apalagi India ini kalau untuk dunia udang mereka ini newcomer. Jadi in terms of knowledge, reputasi dan quality, Indonesia is much ahead of India. Jadi India masih ada early stage, makanya mereka bisanya sekarang masih produksi raw faname saja, mostly raw faname. Jadi kenapa kami mau shifted towards more value added? Karena kalau kita lihat grafnya di ujung kiri bawah, itu India being the largest shrimp producer in the world. Jadi India itu
produsen udang terbesar di dunia. Tapi untuk value added yang branded items, mereka 5 besar aja nggak masuk. Jadi itu kenapa kami target pilih untuk mengerjakan value added lebih banyak dibanding raw items, karena yaitu India, they are not there yet. Jadi kita ahead of them, kita curi start, kita kerjain dulu. Target kami tahun 2022 itu value added-nya jadi 36% dan raw faname-nya cuma 6%. Per tahun lalu value added-nya sudah 20%, cook-nya 49%. Tahun 2021 target kami value added-nya jadi sekitar 30%. Next, untuk sertifikasi kami sudah achieve the highest available, yaitu BAP 4-star untuk udang. 4-star itu yang tertinggi, jadi pabriknya tersertifikasi, tambaknya tersertifikasi, hatchery-nya tersertifikasi, dan juga pakannya tersertifikasi. Walaupun kami nggak punya 3 items yang lain, tapi kami sponsorin mereka untuk bisa disertifikasi dan kami bisa pakai sertifikatnya untuk jual udang di Amerika. Jadi basically kalau kita mungkin di sini makan udang asal enak beres ya. Kalau di bule-bule ini maunya udang ada suratnya, kurang lebih seperti itu. Ini tadi sudah sempat saya singgung Ebinoya, market kami produk kami yang baru untuk domestic market. Basically yang kami jual ini mungkin sebelumnya kalau kita cek, kita lihat di market Indonesia ya, kita beli Ebivora itu basically ya sorry to say itu barang yang nggak laku diekspor dijual di lokal. Ini enggak. Kalau Ebinoya nanti mungkin yang kita menang kan kita kasih giveaway nih, bisa coba, boleh bandingin. Kalau nggak enak balikin. Saya jamin enak karena ini memang Japanese grade dan kita ganti bajunya aja pakai packing lokal, udah halal, certified halal dan approve sama Badan POM. Memang masuknya ini di market yang agak premium menengah. Untuk ini gambaran dunia udang, market di dunia. Untuk Amerika salah satu yang terbesar, Indonesia nomor 2 runner up. Untuk Eropa, Indonesia memang nggak terlalu masuk ke sana karena memang Eropa ini sukanya beli udang yang murah-murah, harganya nggak terlalu bagus dibanding Amerika. Untuk China sendiri, China sukanya beli udang yang lengkap dengan kepala, basically dari tambak cuma diangkat dan dibekuin. Jadi basically plain vanilla product dan cocoknya itu dengan Ekuador karena Ekuador mereka punya produksi tapi mereka nggak punya cukup labor untuk mengolah. Jadi mereka punya udang tapi nggak punya kemampuan untuk mengolah. Sedangkan untuk ke Jepang, Indonesia nomor 4 dari segi volume, dari segi PMMP sendiri kalau ke Jepang mostly yang kami ekspor adalah value added items. Untuk market Amerika sendiri, import volumenya tiap tahun naik ya, dari tahun 2016 sampai 2020 itu kejarnya 5,8%. Kalau dilihat cuma 5,8%, tapi itu volumenya gede sekali. Volumenya is a huge volume. Untuk retail sendiri tahun 2019 kalau dibanding 2019 dan dibanding 2020 dibanding food service, retail di tahun 2020 memang naik cukup tajam ya, kelihatan sekali di angkanya itu dari 3.100 menjadi 4.200 juta US itu millions. Untuk udang sendiri, konsumsi udang salesnya juga naik paling banyak dari segi seafood ya. Seafood in general memang di Amerika naik konsumsinya dari 16 sampai 2020. Tapi kalau kita lihat itu yang growth-nya paling banyak udang yang biru tua di bawah sendiri. Jadi dari 2019 ke 2020 naiknya 34%. Itu untuk frozen shrimp basically. Dan kami masih believe USA ini masih resilient marketnya. Untuk Jepang sendiri kami akan maintain market Jepang karena kami prediksi Jepang ini flat, demand-nya flat. Kami hanya maintain saja karena satu memang di Jepang population-nya nggak nambah, declining. Yang nambah malah aging population-nya. Jadi jumlah lansianya bertambah. Jadi food consumption-nya sebenarnya di Jepang ini flat. Jadi kami nggak expect big numbers from Japan. Dari segi bisnis dan operational, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Untuk angka-angka saya pas ke Christian. Thank you. Terima kasih Pak Martin atas penjelasannya. Perkenalkan saya Christian, Investor Relation dari Pancamitra Multiperdana TBK. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai financial overview dari hasil financial result dari PMMP. Please note that angka 2020 ini masih dalam proses audit, sehingga yang akan kita tampilkan adalah angka unaudited.
Untuk tahun 2020 sendiri seperti yang sudah disampaikan Pak Martin sebelumnya, secara revenue kinerja kita membaik. Kita mencatat pendapatan usaha sebesar 171 juta US dollar atau naik sekitar 19% dari tahun sebelumnya. Dari segi gross profit dan EBITDA juga tampak meningkat dari 21% ke 21,sekian%, naik 7 juta US dari tahun sebelumnya, dan secara EBITDA juga kita menaik 3 juta US dari tahun sebelumnya. Dan secara net income dengan berkurangnya biaya bunga kita tahun ini, kita bisa meningkatkan net income kita dari 6 juta US di tahun lalu di angka sekitar 10 juta US untuk tahun 2020. Dari sisi balance sheet dapat kita lihat bahwa inventory kita, aset kita majority adalah inventory, di mana tahun lalu inventory kita mencapai 170 juta US dollar, tapi di tahun lalu kita berhasil dengan adanya peningkatan efisiensi pada operasional kita berhasil mengurangi sedikit short term bank loan kita dari 157 juta US ke 150 juta US dengan adanya tetap ada peningkatan inventory. Berarti kita mampu menghasilkan inventory tanpa ada pinjaman dari bank di tahun lalu. Untuk equity sendiri ya karena adanya IPO di tahun lalu dan adanya laba bersih 10 juta US di tahun lalu, equity kita juga meningkat dari 46 juta US menjadi 64 juta US di tahun 2020. Secara rasio mungkin yang bisa kita highlight bahwa ROA dan ROE kita cukup meningkat dari tahun lalu ke tahun 2019 ke tahun 2020. Lalu secara debt to equity juga kita memperbaiki debt to equity kita dari tadinya 3,6 di tahun 2019, kita setelah adanya IPO dan adanya pengurangan debt di tahun lalu kita bisa mencapai 2,4 di tahun 2020. Lalu secara operasional kita juga bisa memperbaiki cash conversion cycle kita yang sebelumnya 494 hari di tahun 2019 kita bisa mencapai 450 hari di tahun 2020, sehingga dengan adanya perbaikan efisiensi operasi ini kita berhasil mengurangi sedikit pendanaan kita dari perbankan yang akhirnya mengurangi juga beban bunga kita yang nantinya akan meningkatkan net profit margin kita. Mungkin sekian dari kami mengenai penjelasan Pancamitra. Kita kembalikan ke Pak Glenn dari Temegah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparannya dari Pak Martinus dan Pak Christian. Wah, ini kayaknya saya melihat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu cukup antusias nih, mungkin karena kan perusahaannya kan baru IPO, jadi banyak Bapak Ibu teman-teman investor yang pada penasaran nih Pak. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Q&A Pak ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, saya langsung pilihin. Jadi saya tadi melihat beberapa pertanyaan itu mengenai inventory turnover nih Pak. Jadi kalau dilihat kan memang inventory turnover-nya itu agak tinggi. Jadi ada strategi apa nih Pak untuk memperbaiki inventory turnover ini ke depan? Oke, jadi gini. Satu, inventory ini memang kami itu salah satu policy kami tend to stock a little bit longer karena memang sales kami ke Amerika itu lock 1 tahun. Yeah. Kedua, kami nggak punya tambak. Jadi dan kami nggak berniat untuk investasi tambak. Jadi sebenarnya memang strategi kami punya buffer raw material lebih panjang. Jadi itu in a way to mitigate the risk of supply. Itu kedua. Tapi memang kalau 450 hari itu kepanjangan Pak Glenn. Yeah. Jadi memang sebenarnya begini, yang procurement yang gede-gede itu saya yang handle. Jadi kadang kalau ada barang murah itu saya sapu. Oke. Jadi itu kenapa kelihatannya stoknya panjang banget. Kayak barang nggak laku, itu sebenarnya enggak, karena memang sales kami 1 tahun dan memang kami kalau ada barang murah kami ambil, kami stock up. Nah, tapi sebenarnya kalau sweet spotnya ya itu sebenarnya untuk raw material itu sekitar 6-7 bulan raw materialnya. Tapi untuk finish good-nya mungkin sekitar 3 bulan. Jadi total mungkin sekitar 10-11 bulan. Target saya tahun 2021, saya bisa turunin conservatively di bawah 400. Kayaknya sih bisa sampai 360, tapi saya nggak mau over promise. Dalam artian, ya mungkin sekitar di bawah 400 hari. Caranya dengan gimana? Caranya belinya udang lebih disiplin, Pak. Oke. Ya, disiplin. Mungkin lebih baik ya. Planning, sales planning, demand planningnya lebih ditingkatkan lah supply chain management. Dan kita soalnya kalau berkaca dengan Thailand itu tahun 2013 itu pernah udangnya mati semua tiba-tiba di Thailand. Yeah. Dan
Indonesia ini nggak boleh impor. Border kita tuh close untuk foreign shrimp. Jadi sebenarnya salah satu strategi kami untuk mitigate the risk of supply ya memang we tend to stock longer. Tapi yang ini memang quote unquote kebablasan, Pak. Dan memang mau kami turunin. Ya, jadi biar cost of fund-nya juga lebih murah. Oke, jadi sebenarnya ya kalau bisa turun ke 360 sampai 400 lumayan Pak ya, dari 500-an tuh sebelumnya Pak ya. Sebelum tahun lalu 500 Pak, tahun 2019 tuh mau 500, tahun kemarin kita turunin ke 440 ya, 450. Ya, target kami akhir tahun itu harus di bawah 400. Oke, hopefully bisa kecapai itu Pak. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan kalau soal produk dari mana sudah dijawab, dijelaskan. Bagaimana PMMP menjaga konsistensi supply dan kualitas bahan baku udang dari petambak lainnya nih Pak? Lalu mungkin apakah kayak banyak faktor yang mempengaruhi seperti cuaca dan lain-lain? Karena kan mungkin teman-teman Bapak Ibu juga banyak yang tahu mungkin bisnis tambak udang ini kan gampang rentan sama penyakit tuh Pak. Mungkin bisa diceritain Pak. Ya, jadi kita bilang kalau untuk supply ya sebenarnya sepanjang tahun itu Indonesia punya supply. Tinggal masalahnya size-nya size berapa, volumenya berapa, karena kita di negara tropis. Jadi ya itu gunanya. Kadang kalau lagi memang harga ditambak itu naik tinggi, kami nggak beli Pak. Oke. Aku punya stok, kami bilang sama petambaknya, emang cuma lu doang yang punya, gue juga punya. Benar. Jadi salah satu begitu, dan itu terlihat sebenarnya kami dengan strategi kami yang murah kami beli itu stok kami, harga stok kami ya on average dari tahun 2018. Dari 18 ke 20 tahun. Dari 2018 ke tahun 2020 itu turun $2 per kilo on average price Pak. Karena murah kami beli. Sedangkan kalau untuk jaga kualitas itu di sini very strict ya, dalam artian udang kalau datang ke sini yang untuk dibongkar besok itu sore hari ini udah masuk semua nih truknya di pabrik. Masuk ke lab dulu, kami cek ada trace antibiotik enggak, microbiology-nya oke enggak, ada pesticide-nya enggak, itu cek semua. Kalau oke baru bongkar besok, enggak oke kita balikin. Oke. Jadi kalau untuk quality kita enggak ada kompromi. Oke. That's very good to hear Pak. Thank you. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip. Apakah PMMP ini berencana untuk masuk ke sektor hewan laut lainnya nih? Karena kayaknya teman-teman tadi banyak yang coba Google, banyak yang coba cari tahu. Lalu apakah kedepannya akan ada ekspansi bisnis seperti kayak merambah ke bisnis ke PT-PT yang di luar negeri, mungkin menambah usaha seperti itu Pak? Apakah ada strateginya? Oke. Jadi sebenarnya kalau kami ini bisnis plan kami ini kami akan fokus sama udang saja. Karena satu secara value, secara nilai itu untuk seafood salah satu yang mahal, dan kedua volumenya banyak dan bisa dibudidaya di darat, nggak di laut. Budidayanya ini kan ini perikanan darat. Jadi sebenarnya volatility-nya bisa dikurangi di sana. Nah, kemudian kalau plan kami itu tujuan kami sebenarnya kami shifted lebih ke food industry Pak. Oke. Yeah. Jadi kami lebih ke food industry dengan memperbanyak value added products. Itu kami lebih ke food industry dan arahnya itu memang ke sana. Kami mengurangin yang udang yang cuman udang dibekuin aja commodity items, itu kami mau kurangin. Kami lebih ke towards value added, jadi lebih ke food industry basically. Oke. Thank you. Nah, terus ini pertanyaan mengenai US dollar nih. Kan PMMP ini kan USD earners ya Pak. Apakah penguatan kurs US dollar itu berpengaruh signifikan nggak sih Pak terhadap sebenarnya kayak PMMP? Ya, kalau dibilang signifikan ya signifikan Pak. Contoh ya Pak, minggu lalu mungkin dolar masih 14.000. Hari ini udah 14.400. Kalau kami sales sebulan mungkin berapa sekarang? 16 juta, 17 juta kali 400 poin itu udah berapa Pak? Iya. Oke. Ya pengaruh sekali. Tapi juga kami pada dasarnya kami nggak spekulasi di sana karena that's not our game sebenarnya. Kita nggak bisa predik kan dolar mau kemana. Jadi kami punya instrumen, biasanya kami pasang forward hedging untuk diversify the risk. Jadi kalau
Kalau turun ibaratnya nggak ketarik turun juga, nggak terlalu sakit juga gitu. Dan sebenarnya utang kami juga US dollar, revenue-nya US dollar, so it's a natural hedge. Cuman costingnya semua expense in rupiah. Oke. Nah, ini Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang menanyakan mengenai latar belakang perusahaan PMMP ini IPO. Apakah boleh flashback ke belakang sedikit Pak mengenai apa yang menjadi motivasi PMMP untuk IPO? Mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, kalau latar belakang karena sebenarnya begini, kami ini kan dealingnya dengan perusahaan gede-gede ya, dalam artian di Jepang kami dealingnya dengan Marubeni, Maruha, semua public company dan ya perusahaan gede-gede lah. Ibaratnya kami ingin naik kelas. Dan kedua, buku kami ini sudah satu. Dari mungkin 3-4 tahun yang lalu tuh, 5 tahun yang lalu buku kami itu udah satu. Jadi ya kita tahu lah di Indonesia itu mungkin bukunya perusahaan itu bisa macam-macam ya. Buku kami enggak, buku kami udah transparan dari udah satu. Jadi kami direksi, kami bicara loh. Kita ini sudah satu, bukunya udah transparan ya. Kenapa kita nggak nyemplung aja sekalian ke pasar modal? Dalam artian satu kita transparan, kedua get the benefit juga. Kita memperluas naik kelas, memperluas exposure kami juga. Basically seperti itu sih Pak Glenn. Oke, thank you. Ini menyambung sedikit nih tadi kan untuk yang supply udang kan semuanya kan ngambil nih Pak. Apakah kedepannya memang ada rencana untuk kayak dari end to end, jadi berencana untuk ada tambak sendiri apa enggak tuh Pak? Ya, jadi kalau untuk skala industri Pak, jiwa kami nggak di sana Pak. Jadi jiwa kami nggak di sana. Jadi kami memang kalau untuk showcase, untuk punyaan dalam artian kalau ada tamu datang, ada buyer datang, kita bisa ikut ujian. Gue juga punya tambak nih. Itu mungkin bisa Pak. Tapi kalau untuk industrial size dalam artian yang dan memang ditujukan untuk apa ya sebagai profit center, saya rasa enggak. Karena kalau kita lihat di dunia ini stream integrated facts yang integrated nggak ada yang berhasil. Oke. Integrated nggak ada yang berhasil. Pasti salah satu dari supply chain-nya itu ada yang kalah, Pak. Nggak tahu prosesnya kalah atau tambaknya yang kalah. You name it lah. All the big names itu yang punya 4 items ini mungkin nggak semuanya bisa sukses. Pasti ada salah satu dari value chain-nya itu, dari supply chain-nya itu yang losing money a lot. Kenapa kami nggak arahnya nggak ke sana memang. Ama kayaknya kalau untuk yang shrimp feed dan untuk yang farmingnya itu kan cukup beresiko ya nggak sih Pak, kayak ada resiko penyakit dan lain-lain. Kalau saya baca-baca itu kan cukup tinggi. Farming itu memang susah-susah gampang ya. Kita kalau nggak expert ya nggak bisa gitu dalam artian karena ya ini barang-barang nggak kelihatan ya dalam tambak. Kalau kita pelihara ayam sakit kelihatan, udang ini kelihatannya kalau sakit seminggu kemudian nggak growth, waktu di sampling nggak growth. Tapi kalau sebenarnya dari shrimp feed itu sebenarnya marginnya paling stable sebenarnya. Oke. Mereka kayak argometer, tinggal supply formulanya jelas, mereka tinggal supply pakan ke tambak udang basically. Tapi kami nggak punya expertise di sana Pak. Dan capital investmentnya terlalu gede kalau untuk shrimp feed. Untuk kami terlalu gede. Itu belum sampai sana lah kami Pak. Oke. Ya. Nah ini terus kan kalau dilihat tadi kan pasar Eropa itu sebenarnya masih cukup kecil ya kalau dibandingkan dengan Amerika dan Jepang. Lalu dengan target penjualan di tahun 2021 itu kan ditargetkan meningkat menjadi 11%. Apakah market share kayak di Amerika dan Jepang itu juga akan meningkat ke depannya apa atau memang mulai shifting ke Eropa nih Pak? Ya, kalau dari bisnis plan kami Pak, yang bakal meningkat itu nanti market share-nya Amerika memang karena opportunity-nya masih luas sekali di Amerika. Ya. Oke. Jadi memang fokusnya tetap di pasar Amerika ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, kayak market share ekspor udang Indonesia di pasar global masih di bawah Vietnam dan Thailand. Apakah kebijakan larangan ekspor benur oleh pemerintah Indonesia itu berpotensi mengurangi suplai udang dari ketiga negara tersebut Pak? Apakah ini nantinya akan menguntungkan PMMP? Itu yang dilarang ekspor kan lobster Pak.
Oh iya, oke. Itu kami nggak main lobster ya ibaratnya, karena memang kami prosesnya itu Haname dan Black Tiger basically. Lobster nggak, jadi nggak terlalu pengaruh. Yang lebih pengaruh mungkin ini, karena untuk tambak Pak, untuk tambak itu izinnya ada 18 macam. Kalau mau legal, benar-benar legal itu tahun lalu ya, tahun 2016. Tapi tahun lalu itu oleh pemerintah direlaksasi, nggak boleh ditindak secara pidana. Terus izinnya disimplify. Kalau nggak salah cuma tinggal di bawah 10, tinggal 7 atau 8 gitu, dan itu cukup standar aja izinnya. Jadi saya rasa itu kebijakan yang akan menambah daya saing kita ya basically, karena petambaknya jadi lebih gampang untuk operate tambaknya. Oke. Thank you. Nah, ini juga ada yang nanya untuk tahun 2021 ini, cost structure perusahaan yang paling tinggi itu sebenarnya di sisi mananya ya Pak ya? Dan bagaimana strategi untuk perusahaan untuk menjaga kayak biar tetap profit nih Pak? Kalau dari COGS Pak, dari COGS sendiri saya paling gede itu cost itu dari udangnya sendiri. Oke. Dari raw material sendiri. Jadi itu makanya kenapa kita kalau debat soal stok itu saya di challenge kapanpun saya berani, karena apa? Saya bisa defense itu, karena saya bisa trading di situ lebih murah dan itu bisa perisah margin basically, karena COGS-nya paling gede itu di raw material. Oke. Makanya pas kalau misalnya lagi ada udang murah ya Bapak berani sikat stop dulu Pak. Iya benar. Mungkin tapi sekarang sabunnya lebih hati-hati Pak, karena yang ngawasin banyak. Oke. Ya benar. Biar dapat yang agak murah sama ya inventory days-nya bisa lumayan kejaga lah Pak ya. Lalu kalau kira-kira untuk kedepannya apakah ada rencana M&A mungkin kayak ekspansi ke, mungkin ada untuk mau akuisisi atau apa Pak? Kalau akuisisi nggak ada Pak, karena kami bikin pengembangan untuk pabrik yang ke-9 masih ya. Jadi we are very focused di industri ini, kami sangat fokus sih sebenarnya. Oke. Nah ini ada yang nanya nih Pak, beberapa pertanyaan, apakah ada rencana untuk membagikan dividen Pak? Nah. Biar Christian aja yang jawab. Ya, kalau untuk pembagian kebijakan dividen Pak, kalau sesuai dengan prospektus itu kan kita kebijakan dividen kita kan akan membagikan sebanyak 30% dari laba bersih tahun 2020. Nanti kita akan putuskan di EOPS Pak, itu mungkin kita jadwalkan di bulan Juni 2021. Tapi nanti juga pasti akan mempertimbangkan keadaan kondisi keuangan perusahaan, rencana bisnis perusahaan, apakah keadaannya mencukupi. Tapi sih saya rasa dengan kondisi keuangan yang sekarang yang kinerja kita membaik, mungkin manajemen akan mempertimbangkan untuk membagikan dividen. Apalagi kan sudah kita cantumkan juga Pak di prospektus. Namun keputusannya harus nanti kita putuskan pada saat rapat umum pemegang saham. Rencana saya sih LPS-nya akan kita adakan di bulan Juni Pak. Kan kita masih menunggu laporan keuangan di 31 Maret, lalu annual report 30 April. Bulan Mei kan itu Idul Fitri Pak, kayak agak sulit untuk mengadakan LPS di bulan Mei. Jadi kurang lebih ya Juni awal kita akan adakan LPS tahun 2021. Di situ kita akan umumkan mengenai besaran apakah kita akan membagikan dividen atau tidak, dan berapa besar yang akan kita bagikan. Begitu sih Pak. Oke. Nah mungkin ini ke Pak Christian juga nih. Bagaimana target laba bersih dan juga pendapatan untuk tahun 2021 nih? Oke, untuk tahun 2021 target kita sementara kita untuk secara pendapatan Pak ya, top line kita akan meningkat kira-kira 11% dari 170 menjadi 190 juta US, sekitar 190 juta US. Dengan strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan Pak Martin, yaitu ya ada kita improve, kita mencoba shift ke value added, kita tapping new market di domestik dan Uni Eropa, lalu kita meningkatkan market share kita di US dan Jepang, dan juga didukung juga oleh pembangunan pabrik ke-8 kita Pak yang sedang berjalan. Mungkin kita bisa selesai di bulan Juli 2021, dan ini kita sudah dapat kontrak ya bosnya, untuk yang pabrik ke-8 ini sudah dapat kontrak beberapa, jadi kemungkinan ya sudah bisa langsung jalan di tahun ini rencananya. Dan untuk bottom line juga kita proyeksikan di sekitar 12 juta US, yaitu berarti naik 20% dari tahun lalu ya. Okay. Tahun lalu kan auditnya 10 juta, naik ke 12 juta, yaitu drivernya selain margin yang membaik, kita juga adanya dana IPO ini meringankan working capital loan kita. Jadi kita bisa dengan adanya efisiensi juga, harapannya kita bisa
sedikit menurunkan juga beban bunga kita Pak. Jadi margin net profit kita bisa membaik di tahun depan ke angka 6,5%, 6,7% di tahun depan. Dan target dari kita sih seperti itu ya untuk tahun 2021. 2021, oke. Apakah pabrik baru yang pabrik ke-8 ini kontribusinya bisa cukup signifikan nih Pak? Ya, pabrik ke-8 saya rasa signifikan ya Pak, dalam artian karena pabrik ini kami desain cukup very efficient, mesin-mesinnya advance dan sophisticated. Itu kami akan pakai continuous fryer. Jadi gorengnya nggak manual pakai wajan satu-satu, nggak, ini jadi pakai conveyor continuous fryer. Jadi itu kapasitasnya kami pasang 500 kilo per jam. Jadi kalau sehari kami kerja 12 jam itu 6 ton satu hari. Oke. 6 ton satu hari untuk value added itu cukup gede kalau untuk value added. Oke. Dan juga ini ditulis nanti 2022 itu ada rencana untuk pabrik ke-9 ya Pak ya? Betul, jadi biasanya Pak kami kalau bikin pabrik itu kenapa tahun lalu 5 tahun terakhir kelihatannya tiap tahun bangun pabrik, real estate pabrik, enggak ya. Jadi kami bangun itu, kami akan bangun berikutnya ketika pabrik itu reach utilization rate 100%, udah mentok, baru kami decided untuk jalan lagi. Tapi memang tanah di sini sudah kami siapin Pak. Tanahnya kami bebasin dulu dari dulu, kami siapin dulu karena memang nggak gampang untuk cari tanah yang gede. Jadi kami bertahap kami bebasin di sini. Jadi tanahnya udah ready dan strategi kami kalau yang ke-8 ini sudah utilization rate-nya 100%, baru kami buat yang ke-9. Oke. Ya jadi nanti untuk yang pabrik ke-9 ya nunggu ngeliat yang ini pabrik ke-8 100% dulu gitu ya Pak ya? Betul. Utilization rate 100% dulu, marketnya resilient, stable, baru yang ke-9. Selama ini kami bikinnya seperti itu Pak, dari mulai pabrik yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi nggak mubazir lah ya Pak ya? Good. Ya, jadi ibaratnya nggak asal bangun terus nanti nggak kepake, kosong, waduh. Ya, itu repot Pak. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan untuk pasar domestik nih. Kan sekarang untuk produknya kan Ebinoya ya, apakah ada produk-produk lain dan apakah ada rencana untuk menambah porsi domestiknya Pak? Ya, jadi sebenarnya Ebinoya yang kelihatan di market itu sebenarnya Ebinoya yang retail. Tapi di belakang ini Ebinoya itu sebenarnya punya food service division yang supply ke restoran-restoran ternama di Indonesia yang mereka nggak butuh merek. Oke. Itu B2B Pak, untuk B2B-nya itu ada gitu loh. Jadi saya nggak sebut merek di sini, itu beberapa restoran Jepang itu pakai produk kami. Oke. Dan mungkin juga pakainya bukan yang ini ya, yang Epicura, ada mereka pakai produk lain. Dan untuk pengembangan market domestik sendiri, di pipeline kami ini lagi mau setup kerjasama Pak dengan salah satu emiten juga, public company di IDX, kami nggak sebut nama, bahwa mereka ekspertis di cold chain infrastructure. Karena kami untuk distribute frozen food ini cold chain-nya harus mantap, kalau nggak rusak kan barangnya. Iya. Ya, daripada kami bikin cold chain sendiri yang mahal investmentnya, kami ibaratnya kami collaborate dengan mereka, utilization rate-nya mereka lebih bagus dan kami nggak harus invest. Kami cuman basically mungkin rental atau gimana, nanti dibicarakan lebih lanjut. Oke, itu para investor pasti akan nungguin tuh Pak untuk update-nya Pak seperti apa, karena itu kan sesuatu yang cukup signifikan nih Pak. Itu nanti press release-nya mungkin seru karena emitennya mungkin ada 2, ada 3 itu barangnya. Iya. Ini pasti teman-teman investor, Bapak Ibu juga udah penasaran nih. Ini ada pertanyaan intermezzo nih Pak. Bagaimana cara kita investasi di PMMP? Gampang caranya, besok hari Jumat, besok kan libur. Jumat nanti pas marketnya sudah buka, ketik sahamnya PMMP, tinggal dibeli sahamnya. Ya boleh. Oke. Ini kalau untuk outlook-nya kayak udang sendiri ini untuk domestik ya. Menurut Pak Martin dalam 3-5 tahun ke depan itu gimana nih Pak? Saya rasa ya, kenapa saya kemarin beraniin untuk launch Ebinoya ini. Sebenarnya dulu gini. Dulu itu saya rasa di Indonesia untuk merek udang retail seperti ini yang ready to eat, yang mereknya bagus, yang produknya premium quality-nya bagus, itu belum ada. Jadi kami main memang di market yang berbeda, marketnya agak premium.
Saya rasa dengan ekonomi Indonesia yang akan makin berkembang, growing middle class, saya rasa prospeknya makin bagus ya. Dan belakangan juga orang-orang ini kan makin picky ya, makin taste-nya itu makin berkembang ya. Mereka dikasih makan yang nggak enak langsung diviralin gitu. Jadi saya rasa prospeknya cukup bagus untuk market domestik ini. Saya yakin itu. Tinggal kita selesaikan masalah cold chain infrastrukturnya, kita bisa reach sampai kemana-mana. Jadi sementara ini kami nggak punya cold chain, itu kami udah bisa masuk ke Balikpapan, Makassar, Medan gitu. Kalau kami cold chain-nya udah matang semua, itu mungkin Sumatera easily ke cover langsung, mulai dari Lampung, Palembang, Pekanbaru sampai Medan memang udah ada ya. Itu dengan gampangnya ke cover. Oke. Ini ada yang nanya juga nih Pak, kan tadi dijelaskan kan kompetitor dari negara lain itu kan persaingan kan cukup ketat lah ya. Jadi strategi dari PMMP selain untuk meningkatkan value added items itu apa ya Pak? Mungkin kalau ada strategi yang lain bisa diceritakan. Kalau dari udang itu dengan gampang sekali Pak, saya bisa nomor satu kita jaga reputasi dan jaga kualitas Pak, dan jaga komitmen ke buyer. Itu udah firm nomor satu, karena kita ini produksi makanan harus aman. Dalam artian kalau yang makan terus sakit, nah ini pasti masalah. Jadi itu yang harus dijaga. Nomor satu jaga kualitas, jaga komitmen dan jaga reputasi. Itu nomor satu. Nah kalau pemain-pemain baru dari negara lain, negara India itu bisa dilihat kok rejection rate-nya tinggi. Jadi di Amerika itu ada namanya BPOM-nya Amerika, FDA namanya, bisa dicek di websitenya mereka. Number of rejection dari India itu salah satu paling tinggi. Jadi volumenya banyak tapi kualitasnya ya begitulah, rejection-nya bagus, betul. Nah, jadi kalau kita memang ahead of them dalam artian kualitas salah satu yang paling bagus, supply-nya stable, quality-nya stable, kami juga reputasinya bagus, we've been in the business for quite some times. Dan yang perlu saya garis bawahi mungkin begini, untuk kerja value added itu nggak mungkin customer yang baru kenal langsung kasih order value added, nggak mungkin. Satu, mereka pasti produk yang gampang-gampang dulu, yang raw faname dulu, karena mereka satu ingin tahu produk kita bagus nggak, kita bisa dipercaya nggak. Kalau kualitas kita stable, mereka comfortable sama kita, baru mereka minta itu yang value added. Karena untuk value added ini mereka harus transfer intellectual property right mereka, resepnya mereka harus transfer ke saya. Kalau nggak, saya nggak bisa bikinin. Kita nggak tahu resepnya dia. Jadi itu butuh mutual trust sebenarnya. Dan mostly untuk value added yang saya jual ke Amerika dan ke Jepang, itu saya sign NDA Pak, non-disclosure agreement. Sudah kayak mau beli saham aja, mau invest di company aja, ada NDA-nya. Oke. Thank you Pak. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan ini mengenai ketersediaan pasokan udang. Nah kan penjualan itu kan diproyeksikan dan industrinya untuk tiap tahun itu kan selalu tumbuh. Bagaimana dengan kayak dari ketersediaan pasokan udangnya sendiri sih Pak? Apakah pernah ada gitu kayak di suatu saat kayak waduh kita lagi susah nih bahan baku di pasaran lagi nggak ada gitu. Strategi gimana kalau misalnya sampai seperti itu Pak? Kita kalau kita lihat in general, industri tambak udang di Indonesia itu growing. Jadi kenapa kami juga sekarang kami punya policy, kami mau turunin stok. Karena kami lihat ini, pemain tambak tambah banyak. Sedangkan pemain pabrik, processing itu nggak ada yang nambah kapasitas. Selama mungkin yang nambah kapasitas cuma kami. Sedangkan yang lain nggak ada. Sedangkan tambak ini growing. Jadi kita lihat, ini tambaknya kan makin banyak. Berarti supply-nya makin banyak. Kita nggak perlu ditumpuk stok segini banyak. Kita bisa turunin karena availability-nya bakal lebih banyak. Dan karena supply-nya lebih banyak, obviously juga harganya mungkin makin miring ya di segi raw material ya. Iya. Oke. Ya jadi mungkin kasarannya daripada mungkin Bapak Ibu tadi kan banyak yang nanya soal udang, jangan-jangan banyak yang mau bisnis tambak nih. Kayaknya kalau dari pertanyaannya, kayaknya mungkin Bapak Ibu mengingat resikonya dan juga harganya agak bisa naik turun, mungkin lebih baik berinvestasi di sahamnya PMMP aja nih Pak ya.
Oke, nah ini ada pertanyaan mungkin untuk Pak Christian. Untuk tahun 2021 dan seterusnya, bagaimana pengelolaan debt equity ratio-nya, Pak? Apakah ada strategi-strategi khusus? Ya, untuk pengelolaan debt to equity sih ya kita akan mencoba dari sisi operasional kita akan mencoba meningkatkan efisiensi kita. Kita sekarang juga sedang lagi ada program untuk supply chain management. Jadi harapannya ya ke depannya kita bisa mempunyai planning yang baik mulai dari procurement, demand, sales planning yang baik sehingga kita bisa menjaga debt level kita ya, leverage level kita lah ya. Dan untuk sementara sih dengan adanya IPO kemarin kita bisa mendiversifikasi juga sumber financing kita sehingga debt to equity itu turun. Tapi untuk kedepannya untuk pendanaan selanjutnya kita akan mencoba mix sih antara debt dan equity untuk menjaga leverage kita ke depannya. Jadi misalnya ke depannya kita butuh pembangunan pabrik atau kita mau ekspansi kembali, kita ada opsi di mana kita sudah masuk pasar modal, kita sudah ada opsi untuk melakukan right issue, private placement ataupun NTN ataupun obligasi. Dan nanti ke depannya strateginya seperti apa akan kita kondisikan juga subject to kondisi keuangan perusahaan, kondisi leverage perusahaan dengan kemampuan membayar perusahaan sehingga debt to equity-nya juga nanti pasti akan terjaga, moga-moga bisa di angka di bawah 3 seterusnya. Sekarang sudah 2,4, kita coba jaga di bawah 3 supaya kita bisa menjadi perusahaan yang lebih sehat juga dari sisi keuangannya, dari sisi leverage-nya. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Ini terus ada yang nanya, kenapa persentase kepemilikan publiknya hanya 15% ya? Apakah ada rencana untuk publiknya mungkin ditambah ini? Oh, untuk rencana publiknya. Kalau 15% itu kan karena kemarin kita emang IPO-nya, emang kita kebutuhan dananya maksudnya kebutuhan yang kita butuhkan untuk membangun pabrik masih cukup dengan lepas 15%. Kedepannya dengan rencana-rencana bisnis kita yang masih sangat banyak, dengan tambah lagi di tahun 2022 atau 2023 kita akan bangun lagi pabrik ke-9 dan mungkin nanti pabrik ke-10 dan seterusnya, kita sih tidak menutup kemungkinan adanya pelepasan saham kembali ke publik. Dan pastinya nantinya juga rencana-rencana tersebut pasti akan disounding juga melalui investor relation atau corporate secretary divisi kepada publik juga, dan itu pun juga pasti nantinya semua prosesnya juga akan melakukan menyesuaikan dengan persetujuan dari EUPS. Oke. Ya kita tunggu aja lah Pak ya, itu nanti kalau sudah ada itu kan pasti ada update-nya nanti lah Pak. Oke. Siap. Lalu ada pertanyaan ini dari Pak Ipan. Apa yang menjadi kendala bagi perusahaan, mungkin ya perusahaan gudang lainnya lah, untuk mengekspor produk ke perusahaan ke konsumen? Lalu apakah mungkin bisa dibantu di breakdown untuk margin dari masing-masing produk, Pak? Kalau dari segi kami, dari processor ya, challenge paling besar itu begini. Kami di sini buruhnya 6.000 dan mostly itu mereka uneducated ya Pak ya, uneducated. Bahkan ada yang nggak bisa baca tulis. Sedangkan mereka ini harus produksi barang yang serving untuk orang-orang yang ibaratnya social class-nya itu jauh lebih tinggi gitu loh. Dan education marketnya itu beda, marketnya itu menengah ke atas semua gitu. Jadi untuk ngebiasain mereka ini disiplin cuci tangan itu aja susah. Jadi nggak usah pandemi. Sebelum pandemi itu tempat kami sejam sekali harus cuci tangan. Itu susahnya setengah mati karena ya gimana ya, di rumah mungkin mereka wastafel aja nggak ada gitu. Jadi buat kami salah satu challenge paling besar itu kami harus educate workers kami harus bisa ngedrive mereka jalan persepsinya bahwa kita is a food company, gimana ini harus safe buat customer, dimakan harus oke, customernya nggak boleh sakit, rasanya tetap harus enak. Itu yang susah Pak. Karena ya again ngajarin kalau mesin dengan gampangnya, dan sayang sekali untuk ngupas udang, potong kepala, breadcrumb itu belum bisa di-replace dengan mesin. Bisa di-replace dengan mesin tapi yield-nya kalah. At least 2% sampai 3%. Sedangkan kalau untuk margin breakdown, Rovaname itu sekitar 15% on a gross level ya. Rovaname 15%, cook items itu 20 sampai 25%, value added 25 sampai 30%. Oke.
Jadi memang yang paling menjanjikan untuk kedepannya ya adalah yang value added ya Pak, ya, makanya mau Dari usaha segi ditambah. margin memang paling tebel, cushionnya paling banyak. Iya, iya. Oke, nah Pak, saya jadi ingat itu kan tadi mengenai ekspor, apakah ada kesusahan? Kan kalau kayak tahun lalu itu kan untuk freight cost-nya gimana Pak? Kan kontainer-kontainer itu kan sempat lagi susah tuh Pak. Betul. Apakah ada kesusahan nggak? Ya, jadi memang lebih susah dan lebih mahal, tapi kami masih oke, masih bisa, cuman ada delay, tapi masih relatif lancar ya, karena kami dapat prioritas dari freight forwarders, dari shipping company, karena volume kami memang banyak, dan kami loyal customer-nya mereka, karena kami selalu shipment terus, nggak shipment. Dan untuk harga memang lebih mahal, dan itu kami compensate di harga raw material, di raw material gudang. Oke. Jadi itu oke. Kalau freight itu kan semua kena Pak, dalam artian betul. semua player kena, jadi salah satu mereka bisa kompak nurunin harga beli udang, karena mau nggak mau kena kurs, itu mirip kurs lah, cara menyikapinya seperti kurs, kalau kursnya turun, ya harga pembelian udangnya kita turunin basically. Ya. Jadi itu sebenarnya nggak ngimpact ke yang tahun 2020, nggak terlalu lah Pak, kayak misalnya sampai membuat sesuatu yang negatif enggak lah Pak ya? Di 2020 enggak Pak, karena kita bisa pass on ini ke raw material. Oke. Nah ini mungkin beberapa yang nanya juga nih, untuk produk value added di tahun 21 ini kan rencananya kan akan ditambah nih Pak. Bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai dan apa saja yang menjadi backup plan nih jika ada kendala atau kejadian yang di luar rencana nih Pak? Oke, jadi gini, untuk produk value added itu kontraknya panjang-panjang dan kami sudah pegang di depan. Untuk mostly untuk value itu kami pegang di depan, jadi mostly secure. Salah satu cara nambahnya kami memang satu dari pabrik yang baru itu, pabrik ke-8. Dan yang kedua, kami dari pabrik kami yang lama itu ada yang kami refurbish, kami modifikasi pabriknya, itu bisa untuk kerja value added juga. Untuk shrimp ring itu. Jadi dulu kalau shrimp ring awalnya itu kerjanya di pabrik PMM3 yang baru jadi tahun 2019. Sekarang itu kami bisa kerja shrimp ring juga di PMMP1 itu bisa kerja shrimp ring. Oke. Kami modifikasi line-nya untuk kerjain shrimp ring juga bisa. Jadi itu kenapa kami prediksi tahun ini bisa naik sampai 30%, ya itu karena volumenya kapasitas yang untuk edit meningkat memang, dan kalau kontrak udah ready, nggak ada masalah. Oke. Thank you Pak. Ini ada yang nanya mungkin ke Pak Christian ya, mungkin 2 pertanyaan lagi udah jam 5 juga. Berapa ROI perusahaan dengan adanya pembangunan pabrik yang ke-8 ini Pak? ROI perusahaan kedepannya saya harapkan bisa meningkat Pak ke 16 sampai 17% di 2021 sampai 2022 untuk ROI ya. Itu. Oke, itu mungkin bisa menjawab tadi pertanyaannya. Nah ini mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, mengingatkan kita juga udah hampir di penghujung waktu. Oke. Nah ini mungkin lumayan general, bagaimana strategi PMMP dalam mendukung perekonomian lokal, terutama para pengusaha udang-udang lokal dan UMKM nih Pak. Apa mungkin PMMP akan membuka jalur keagenan atau distributor Pak untuk di Indonesia? Oke, jadi kami mungkin untuk support lokal Pak. Satu, kami memang di Situbondo ini, kami satu-satunya industri Pak. Jadi kami ini yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan PAD-nya cukup lumayan dari tempat kami, itu pertama. Yang kedua, untuk petani tambak yang kelas kecil-kecil Pak di sini, itu kami bina juga Pak. Dan kami ini kemarin digandeng oleh LPEI Pak, LPEI untuk menyalurkan fasilitas ke para petambak yang ini Pak, kelasnya kecil-kecil ya. Itu jadi ada program namanya NIA, National Interest Account. Jadi memang
salah satu prioritasnya untuk industri UMKM yang mendukung ekspor. Oke. Jadi kami jadi filternya, Pak. Kami yang memfilter, ini para supplier yang hubungannya sudah lama dengan kami, konditennya bagus, itu kami yang kasih rekomendasi ke LPI kami, Pak. Memang. Oke. Jadi salah satu bentuk sumbangsi kami itu. Oke, ya karena kan PMMP ini ya mungkin apalagi di Situbondo orang-orang dan Jawa Timur lah, orang-orang udah pasti banyak yang familiar lah Pak sama namanya. Saya tadi sebelum acara mulai saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya, dia kan juga bisnis udang, tahu langsung, oh iya saya tahu tuh perusahaannya, baru IPO tahun lalu, udah. Jadi apalagi di Jawa Timur ini udah sangat familiar nih Pak kayaknya sama perusahaan Bapak nih namanya. Ya kalau di Jawa Timur ya kami salah satu yang terbesar mungkin Pak kalau di Jawa Timur. Mungkin di Indonesia lah Pak, bukan Jawa Timur doang Pak. Belum lah Pak, belum lah Indonesia. Oke. Semoga. Oke, thank you untuk waktunya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya. Jadi untuk PMMP ini kan nanti kan fokus itu akan ngegedein nih untuk value added products, karena kan bisa dibilang sebenarnya kan cuannya itu di situ ya untuk tahun ini. Lalu juga ada upaya-upaya untuk mengurangi turnover yang cukup tinggi. Itu jadikan dengan cara ya mungkin sebenarnya strateginya bagus kalau lagi ada barang murah disikatin dulu. Cuman nanti kedepannya lebih pilih-pilih nih ya Pak ya, biar untuk bisa mengurangi turnover days. Lalu untuk pertanyaan tadi juga banyak mengenai dividen. Itu mengenai dividen nanti Bapak Ibu tunggu aja nanti untuk di RUPS itu bagaimana. Mungkin bagi juga yang penasaran mau investasi, nanti kan besok kan libur. Hari Jumat nanti marketnya buka, boleh langsung input order, bisa beli saham PMMP-nya dulu. Terima kasih Bapak Martinus, Pak Christian. Mungkin ada dua patah kata yang mau diungkapkan Pak sebelum acara kami tutup. Ya, saya cuma mengucapkan terima kasih untuk Trimegah, Pak Glenn dan timnya sudah kasih kesempatan kami sore hari ini untuk bisa sharing tentang industri kami. Mungkin dari para peserta webinar, kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung kontak Christian di email korsek@pancamitra.com atau colek aja di Stockbit, lumayan aktif Christian, ya colek aja di sana. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih Pak Glenn dan tim dan para peserta yang sudah join webinar ini. Selamat sore. Oke ya, terima kasih Pak Martinus atas closing remarks-nya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimegah webinar pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak, Ibu yang mau membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah, dapat melakukan secara online. Nah, ini di www.trima.trimegah.id, atau Bapak, Ibu juga bisa menghubungi customer service di Trimegah Sekuritas. Nah, jangan lupa juga itu nanti bisa download aplikasinya Trima, yaitu Trimegah Investment App di Play Store atau di App Store. Itu nanti bisa juga cek di Trima Ideas. Nah, kalau tadi penasaran nama PMMP di dalam Trima Ideas itu juga ada. Kami tadi sempat posting mengenai company-nya seperti apa. Juga untuk saham-saham lainnya bisa dicek di situ. Dan Trimegah Sekuritas juga menyediakan portal belajar online Trimegah e-learning, yaitu tel.co.id yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis. Ini websitenya, boleh nanti langsung dicek. Bapak Ibu nanti bisa langsung ngecek nih, belajar mengenai company atau belajar mengenai pasar modal. Itu untuk company ada di company visit, belajar mengenai pasar modal ada di kategori basic learning. Besar harapan kami, paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu semuanya. Sampai berjumpa di event Trimegah selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Martinus dan Pak Christian. Thank you.